Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa man tabi'ahum. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesempatan kepada kita di tempat ini berkumpul dalam keadaan sehat dan insya Allah bersemangat untuk mencari ilmu. Salawat dan salam semoga selalu terlibat tercurah kepada Nabi kita, baginda pemimpin semua alam, Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan semoga kepada seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rawamarta, yang pada kesempatan kali ini beliau sedang ada tugas kegiatan di luar. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesediaan waktunya, kesempatannya untuk hadir di sini, mendukung saya, memotivasi saya agar menjadi lebih baik lagi. Ibu-ibu, bapak, guru hebat yang ada di sini semua, semoga waktunya datangnya ke sini, langkah kakinya, kehadirannya menjadi amal ibadah dan menjadi wasilah keberkahan masa depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada hari ini saya Haris Munandar dari SMA Negeri 1 Rawamarta CGP angkatan 9 insyaallah akan memaparkan diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 tentang menciptakan budaya positif di lingkungan khususnya sekolah kita, minimal paling kecilnya di lingkungan kelas. Ketika kita membicarakan tentang budaya positif, budaya itu berarti sesuatu yang sudah mengakar positifnya di lingkungan sekolah kita atau lingkungan kelas kita. Untuk mencapai lingkungan budaya yang positif harus atau membutuhkan persyaratan-persyaratan atau unsur yang seperti ini. Ini unsur-unsur untuk menciptakan budaya positif di suatu lingkungan. Satu, ada yang disebut perubahan paradigma belajar. Garis besarnya seperti itu, insya Allah nanti dipaparkan. Paradigma itu berarti pandangan lah. Dua, disiplin positif. Disiplin itu aturan yang mengikat mungkin, tapi positif. Tiga, harus memahami kebutuhan dasar manusia. Empat, harus memahami motivasi perilaku manusia atau warga yang ada di lingkungan kita. Lima, posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pimpinan, sebagai orang tua harus paham kita sebagai apa. 6. Keyakinan kelas atau aturan kelas atau bisa kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah dan lain-lain. Maksudnya bahasa yang lebih halus, sesuatu yang lebih baik, lebih positif dari aturan. 7. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah cara kontrol kita ketika menangani suatu masalah, dirumuskan dalam segitiga restitusi. Nanti insya Allah tahapannya ada di depan. Rekan-rekan semua, rekan-rekan guru hebat, tadi yang paling pertama adalah kita merubah paradigma pembelajaran kita. Paradigma belajar kita yang harus dirubah agar kita bisa menciptakan budaya yang positif. Paradigma yang harus dirubah seperti apa sih? Kita balik lagi kepada tujuan. Agar tercipta budaya yang positif, maka motivasi di hati kita, niat di hati kita, kita ingin menciptakan siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Seperti itu mungkin. Jadi lamun di pikiran kita, angan-angan kita, impian kita, saya ingin menciptakan sekolah yang berbudaya positif. Jadi balik lagi,
budaya positif itu tercipta ketika siswa-siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Agar terwujud siswa yang berprofil pelajar Pancasila, kita harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Garis besar. Berarti kita harus paham dulu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Karena tidak mungkin tercipta budaya sekolah yang positif jika tujuan kita tidak ingin menciptakan siswa-siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila tidak akan dimiliki siswa jika kita tidak memahami atau tidak mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi garis besarnya paling inti, kita sebagai guru pendidik harus memahami pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi ada paradigma pembelajaran, paradigma belajar yang harus dirubah. Jadi paradigma belajar yang harus dirubah intinya kita bagaimana caranya menciptakan siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Agar tercipta siswa yang berprofil pelajar Pancasila, kita harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dua, agar menciptakan budaya positif di sekolah ini khususnya, kita harus menerapkan disiplin yang positif. Disiplin itu ada di semua tempat, sudah tidak aneh, sudah terbiasa dengan kata-kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang tergambar di pikiran kita apa biasanya? Aturan ya yang mengikat, aturan yang mengikat, ketat, hukuman, ancaman dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Sekolahnya disiplin. Atau ketika kita masuk ke suatu wilayah, wajib rambu lalu lintas apa tuh? Masuk wilayah kota ada bacaan mematuhi peraturan lalu lintas. Kawasan tertib lalu lintas. Di pikiran kita mungkin wah, razia. Berarti saya harus pakai helm, guru power, STNK, oh ada lain-lain, SIM dan lain-lain. Pikiran kita sudah kacau. Kesannya ini horor, kesannya ancaman dan lain-lain. Biasanya kata disiplin seperti itu. Nah, kita dianjurkan untuk menerapkan disiplin tapi yang positif, sehingga tidak menjadi suatu ketakutan, tidak menjadi ancaman, tidak menjadi beban bagi orang-orang yang ada di lingkungan kita. Isinya seperti itu. Tadi kita harus belajar menerapkan disiplin yang positif. Nanti insya Allah pemaparannya ada di depan. Kemudian hal yang harus kita pahami agar bisa menciptakan budaya yang positif di lingkungan kita, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Apapun yang kita lakukan, sadar mau tidak sadar, kita sadari, kita pahami maupun tidak, dan juga semua siswa sama, pasti tidak jauh dari 5 hal ini. Contoh, siswa yang datang pagi-pagi jam 6 lewat 10 menit sudah datang ke sekolah. Pasti yang dia lakukan itu salah satu dari 5 kebutuhan. Kalau kita tanya dari hati ke hati, kita tanya kenapa kamu datang sekolah jam 6 lewat 10? Kira-kira apa? Bupati. Ada siswa yang datang rajin banget, jam 6 lewat 10 menit sudah datang sekolah. Kira-kira apa kebutuhan dasar dia dari datang jam segitu? Dari kelima itu. Iya, karena yang siapapun melakukan itu tidak mungkin lepas dari itu. Mungkin Kali ya. Supaya Karena dia menyenangi, karena dia sudah cinta terhadap sekolah ini. mungkin, Makanya dia berdedikasi ya. tinggi. Mungkin ketika dia datang pagi dia merasa happy ya, merasa bahagia. Mungkin ada dorongan seperti itu. Mungkin juga ada dorongan nomor 2, dia ingin diakui oleh guru-gurunya, dicintai, dipuji dan lain-lain. Ketika gurunya mengakui, menghargai dia atau memanjang dia dan lain-lain, menjadikan dia contoh dan lain-lain, itu mungkin kebanggaan bagi dia.
Sehingga mungkin nomor 2 mungkin, nomor 4 mungkin. Jadi apapun yang dilakukan seseorang tidak lepas dari itu. Jika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus mau memahami ini. Apalagi guru BK. Karena apapun motivasi, apa yang dilakukan siswa, mau yang rajin, mau yang malas, mau yang nakal, mau yang baik, pasti seperti ini. Kemarin ada kasus ya Bu ya, anak kenapa berantem? Pas ditanya gara-gara cewek, gara-gara cinta. Satu mungkin, nomor 2 mungkin, tapi nomor 5 mungkin. Saya tidak mau direndahkan. Dia milik saya. Kamu wali maka ganggu milik orang. Mungkin seperti itu. Dia ingin diakui dia itu berkuasa hebat dan lain-lain. Salah satunya seperti itu. 3, selain kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami agar tercipta budaya positif di lingkungan kita, karena kita sebagai guru, kita harus memahami motivasi yang dilakukan oleh seseorang. Motivasi seseorang melakukan apa yang dilakukan itu pasti tidak lepas dari itu. Kenapa kamu memakai sepatu warna hitam dan berseragam yang baik? Ada siswa yang memakai baju sangat rapi, tertiblah berpakaian tertib. Pasti yang dilakukan seperti itu. Mungkin alasannya satu, ya takut dihukum, mungkin ya. Saya Pak Heri jeung bubeureun diomongan banget. Mungkin seperti itu. Jadi kalau saya melanggar hukum, tidak pakai sepatu yang benar, yang tertib, yang tidak sesuai, pasti saya tidak nyaman dari omongan lain. Mungkin tidak nyaman menghindari hukuman. 2, mungkin ada yang mereka lakukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan, disiplin dan lain-lain. Reward. Yang ketiga, yang diharapkan itu nomor 3, bagaimana kita menerapkan disiplin yang positif sehingga tercipta budaya yang positif itu seperti itu. Kumaha carana agar yang dilakukan oleh siswa-siswa kita itu nomor 3, motivasinya. Bukan motivasi karena takut, bukan motivasi karena ingin dapat hadiah, pujian dan lain-lain, tapi gimana caranya agar yang mereka lakukan itu motivasinya nomor 3. Supaya kita supaya anak-anak timbul kesadaran dalam hatinya bahwa saya melakukan ini. Motivasinya itu nomor 3. Bagaimana? Nomor 3 itu berarti dia menghargai dirinya sendiri. Berarti berdasarkan kesadaran dirinya. Memahami dulu. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk bisa menciptakan motivasi anak seperti itu. Jadi kalau dia memakai seragam itu bukan takut hukuman. Dia memakai seragam bukan takut dihukum, bukan ingin dapat hadiah dan lain-lain. Tapi dia melakukan itu karena ada kesadaran. Nah, kita jadi guru dituntut seperti itu. Mengiring agar lahir motivasi itu yang saya katakan dalam diri mereka sendiri. Kumaha carana agar kita bisa menciptakan siswa yang seperti itu. Itu tujuannya. Sehingga timbul dalam hati siswa itu kesadaran, oh saya itu jika tidak seragam berarti saya tidak menghargai orang lain. Contoh, karena orang lain seragam berarti saya siswa yang tidak disiplin dan lain-lain. Nah, rasa-rasa seperti itu supaya tumbuh dia. Jadi guru dituntut untuk memotivasi siswa seperti itu agar yang dia lakukan motivasinya lahir dari diri sendiri. Susah ya? Insya Allah bisa. Sedikit-sedikit. Ini berdasarkan survei mungkin ya. Cara mendisiplinkan siswa tapi gagal. Ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Tapi sebenarnya ini gagal menurut survei. Karena biasanya ketika kita ingin mendisiplinkan siswa dengan hukuman itu akibatnya seperti itu, menyakitkan. Rasa tidak nyaman, merasa takut, terpaksa, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri dan lain-lain. Ya pasti menyakitkan lah, apalagi di depan teman-temannya, di
depan orang yang dia sukai, sehingga dia tidak nyaman, mungkin tidak mau masuk lagi pelajaran kita, mungkin mau sekolah, mungkin saja seperti itu, karena takut. Dan nanti juga menjadikan siswa tidak jujur, biasanya tidak jujur karena dia takut hukum. Terus ada juga cara mendisiplinkan dengan memberikan fraud, penghargaan, hadiah dan lain-lain. Itu juga gagal biasanya. Karena intinya lahirnya tidak efektif. Ketika dia diberi iming-iming hadiah, kalau tidak diberi hadiah dia tidak akan melakukan. Biasanya seperti itu. Intinya. Kemudian teman yang tidak dapat hadiah nanti merasa kesal. Saya tidak dapat hadiah. Padahal dulu saya melakukan. Sekarang dia melakukan dapat hadiah, saya enggak. Mungkin gitu. Ini identitas konsep mendeskripsikan seseorang itu yang sukses, yang sudah disurvei bahwa untuk mendisiplinkan dengan teknik konsekuensi atau restitusi ini yang sukses kebanyakan sukses di dunia. Mendisiplinkan seseorang karyawan, anak buah kita, siswa, anak dan lain-lain, terutama di lingkungan sekolah yaitu siswa. Mendisiplinkan siswa dengan cara konsekuensi dan restitusi itu lebih berhasil. Konsekuensi seperti apa ya? Seperti sudah biasa kita lakukan ya, berbeda ya. Kamu tidak tahu tidak aturannya sekolah ini apa? Poinnya berapa? Kalau kamu tidak memakai sepatu yang seragam, kamu tahu tidak? Seperti itu. Berarti kamu sudah melanggar aturan, kamu dapat poin dan kamu kena hukuman seperti ini. Biasanya kita yang mendikte ya. Konsekuensi biasanya guru yang mendikte. Kalau restitusi beda Bu. Tadi konsekuensi kita membacakan aturan dan kita mendikte hukumnya sendiri aturannya. Kalau restitusi yang digiring opini untuk kita lakukan seperti itu. Restitusi berarti satu, nanti ada di depan ada segitiga restitusi. Agar siswa memahami kesalahannya sendiri. Kemudian agar siswa menyadari bahwa itu salah, saya akan memperbaiki dan dia sendiri yang berani mengambil tanggung jawab. Ketika kamu tahu ini salah, apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahannya? Seperti itu. Contoh seperti tadi, siswa tidak mengerjakan tugas. Kalau kita konsekuensi, berarti konsekuensinya kamu begini dan kamu harus mengerjakan tugas 2 kali lipat. Hukum mengerjakan tugas 1 saja dia tidak mau. Kita kerjakan tugas 2. Tapi restitusi caranya ya udah, kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu sudah ada salah satu aturan yang kamu langgar. Seperti kamu bilang, kamu mau seperti apa untuk menebus kesalahan kamu tidak mengerjakan tugas. Nah gitu, kesanggupan dia apa? Kita beri dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri sesuai dengan kesanggupannya. Gitu sih. Bukan berdasarkan aturan kita, tapi berdasarkan kesanggupan dia. Lima, posisi kontrol. Garis besarnya, dimanapun di perusahaan, di lingkungan sekolah, orang yang menjadi controlling seperti kita, guru mengontrol siswa, itu tidak lepas dari 5 hal ini. Mungkin kita sebagai penghukum tadi, gak usah banyak alasan, langsung hukum. Terus penghukum biasanya tidak mau mendengar alasannya. Aku tidak peduli alasan kamu, yang penting kamu sudah melanggar. Nomor 2, membuat orang merasa bersalah, biasanya ya rasa namanya melankolis dia, Bobek. Tunggu masih kamu kan anak kebanggaan bapak, kebanggaan ibu, masa melakukan seperti itu. Tolong aku jaga nama baik ibu, mati ibu gimana nanti di hadapan kepala sekolah. Ini tuh membuat orang, aduh iya, saya merasa bersalah banget. Nah, itu biasanya seperti itu gayanya. Biasanya seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, mungkin kita pernah melakukan semua ini. Sebagai penghukum ya sering, sebagai pembuat orang merasa bersalah ya sering, sebagai teman ya mungkin sering sama anak yang akrab sama kita, atau sering kita jadi tangan kanan kita disuruh-suruh ngomong ketua eskul, ketua osis, kita bisa kurang ketika dia kekurangan kesialan sekolah, kan kita bingung juga. Mungkin saya juga pernah sebagai temannya.
Jadi nego. Terus sebagai monitor ya biasanya tadi kita membacakan aturan konsekuensi tanpa memberi pilihan dia mau menebus dengan apa, langsung saja kita hukum. Kamu tahu ya aturannya, tapi biasanya nadanya santai. Kamu tahu aturannya ya, kalau kesiangan sekolah masuk jam berapa? Ya, sekarang jam berapa? Berarti hukumannya kamu silahkan. Itu namanya monitor. Tidak memberi kesempatan kepada dia untuk memperbaikinya seperti apa. Kalau manajer biasanya lebih loyal. Kamu tahu kesalahannya, manajernya sudah mengakui, terus kamu mau memperbaikinya seperti apa agar tidak melakukan lagi. Gitu, memberi kesempatan. Sedikit lagi, ini seperti tadi yang sudah dibacakan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol siswa memutar musik saat guru pelajaran. Ya. Satu bahasan lagi, keyakinan kelas. Untuk menciptakan budaya yang positif sehingga anak-anak kita, siswa murid kita disiplin yang positif, kita digiring untuk membuat keyakinan kelas. Itu dasar paling pertama. Untuk menciptakan sebuah itu, pertamanya kita buat keyakinan kelas. Ini dasar paling awal. Tidak akan tercipta yang tadi-tadi kalau kita belum bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti lingkupnya wali kelas atau guru mata pelajaran. Kalau sekolah berarti keyakinan sekolah. Di tempat lain mungkin ada bahasanya kesepakatan ya, kesepakatan kelas bisa atau kesepakatan sekolah bisa. Di sini bahasanya keyakinan. Sebenarnya keyakinan itu kita digiring agar dalam diri siswa tercipta nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan apa yang mereka pahami sehingga menjadi keyakinan. Jadi ketika kalau dilanggar berarti saya sudah melanggar keyakinan kebaikan dalam diri saya sendiri. Nah itu yang diharapkan seperti itu intinya. Jadi mereka yang menyepakati, bukan kita. Ketika mereka menyepakati itu datang dari hati nurani mereka bahwa ini tuh kebaikan, nilai-nilai kebaikan, maka kita jangan melanggar. Kalau melanggar berarti kita sudah merusak kebaikan yang ada dalam diri kita. Isinya seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh. Contoh di kelas 10 IPA 3, karena waktu itu waktunya mepet, emang ada di kelas 10 IPA 3. Jadi saya ketika mengajar menawarkan membuat peraturan kelas dulu, aturan. Anak-anak kalian semuanya, hari ini kita membuat aturan kelas ya. Aturannya bukan datang dari Bapak, dari kamu sekali, dari kamu sendiri. Silakan kamu tulis aturan sendiri, terserah menurut kamu. Agar sekolah kelas ini kondusif, sekolah kelas ini nyaman, kelas ini menyenangkan. Seperti apa aturannya? Nah, kan ada nulis, jangan berisik ketika belajar. Ulang ngomongkan batul. Jangan menghina orang tua. Ada itu. Jangan bucin. Jangan suka sama guru. Akan itu ketika kata kalimatnya menggunakan jangan, ketika kalimatnya menggunakan jangan, berarti pikiran kita itu negatif ya. Jangan itu berarti aturan negatif yang mengikat. Nah, diusahakan agar terlahir nilai-nilai kebaikan, jangan menggunakan kalimat jangan menggunakan kalimat negatif. Jangan pakai jangan pakai jangan. Jadi contoh tadi jangan berisik. Kira-kira dalam kalimat jangan berisik, nilai kebaikan apa yang diharapkan? Aku tanya sama anak kelas. Kalau ada teman kamu yang berisik, kamu kenapa? Pak, keganggu Pak. Saya merasa terganggu, saya merasa tidak nyaman, saya merasa begini. Oh, berarti kebaikannya yang didapat di situ apa? Berarti setiap anak atau menghargai orang lain, mungkin menghargai orang lain ya. Ketika kita berisik kita tidak menghargai orang lain, atau gimana Bu? Salah satunya ya, salah satunya. Tapi bukan hanya itu. Dari jangan berisik itu salah satunya nilai kebaikan yang ada di situ berarti kita menghargai orang. Mungkin ada orang lain yang sedang sedih, sedang bete, yang sedang banyak pikiran, kita berisik. Itu berarti tidak menghargai orang lain.
Apalagi sakit gigi tambah pula gitu. Itu tidak menghargai orang lain. Nah, kalimat tidak isinya nilai kebaikannya tidak menghargai orang. Kira-kira kalimat positifnya dari jangan berisik apa? Menghargai orang lain. Ketenangan. Nah, mungkin itu bagus juga. Jaga ketenangan atau ada yang lain? Tim silent ya sebenarnya bilang. Harap tenang, harap tenang belajar ya. Mungkin seperti itu. Atau ada yang lain? Setiap siswa berhak untuk mendengarkan gurunya atau mendapatkan pembelajaran yang menenangkan atau tenang dalam keadaan tenang. Mungkin seperti itu. Garis besarnya tenang. Jadi kalimat negatifnya jangan berisik. Nilai kebaikan yang ada dari jangan berisik berarti saling menghargai orang. Nah, kalimat positifnya yang diharapkan nanti aturan itu dirubah menjadi kesepakatan. Jadi dibuat kesepakatan. Salah satunya diharap tenang ketika belajar. Itu seperti itu aturan pertama. Jadi itu lahir dari keinginan mereka sendiri. Ketika ada yang melanggar pasti protes. Anak itu melanggar, teman saya melanggar. Berarti dia berkonsekuensi untuk memperbaiki kesalahannya. Itu bukan kita yang buat aturan, tapi kesepakatan yang disepakati bersama merupakan dari hati nurani menjadi nilai-nilai kebaikan. Bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Itu sebenarnya mudah, ibu bapak ibu guru hebat, mudah. Kita ajak semua warga kelas sesuai dengan kondisi kelasnya, tidak terlalu panjang kalimat-kalimatnya, tidak terlalu panjang. Harap tenang itu pendek ya. Dibuat dalam bentuk positif tuh ya, berupa pernyataan garis besar universal lebih abstrak dari peraturan. Udah, ini segitiga restitusi. Seperti tadi, ini intinya penjabaran dari posisi kontrol kita. Posisi kontrol yang diharapkan kita sebagai manajer. Cara manajer menghukum, cara manajer mengambil keputusan, cara manajer menghadapi suatu masalah itu biasanya dengan segitiga restitusi gitu. Ketika ada anak yang berantem, pasti ya, si kamari ada anak yang berantem dengan temannya. Langkah yang pertama itu ketika kita melakukan restitusi seperti ini. Satu, stabilkan identitasnya. Biar dia tenang dulu, biar dia tidak merasa takut ketika dipanggil. Panggil si ini, tahulah kata kang geter. Bisa kageter, bisa siut, bisa kabur. Tungtunglah sekolah-sekolah gara-gara siut dipanggil tuh gitu. Mencari dipanggil di sekolah-sekolah. Kita usahakan pertama kita stabilkan identitasnya. Dipanggil itu bukan untuk begini, tapi stabilkan bahwa kesalahannya itu begini. Biar dia tenang dulu, kemudian kita validasi tindakan dia berantem itu bagaimana sih? Alasannya kenapa kamu berantem seperti itu? Pasti dia punya alasan. Alasannya pasti tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar. Atau alasannya tidak mungkin lepas dari motivasi perilaku tadi. Pasti itu alasannya. Mungkin karena harga diri, karena cewek, karena lain-lain. Pasti tidak jauh dari itu. Ketika kita mengetahui alasannya, itu lebih mudah untuk mendekati ya. Kemudian kita bahas, kalau kamu berantem berarti kamu melanggar kebaikan yang ada di sekolah ini. Begini. Kenapa kamu melanggar? Apa yang sudah kamu langgar? Tanya dia. Ketika dia sudah menyadari kesalahannya, beri dia kesempatan untuk memperbaiki. Bagaimana kamu mau untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kamu siap apa? Mau berjanji apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki nilai-nilai kebaikan yang sudah kamu rusak? Gitu. Jangan kita yang menentukan. Pokoknya besok mana kudu push up 20 kali. Jangan gitu, tapi balikan kepada dia. Insya Allah kalau dibalikan kepada dia, yang dia lakukan itu emang dari hati nurani. Jadi standar nasional pendidikan itu disiplin hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Jadi diharapkan kita mempunyai posisi kontrol yang baik. Dari 5 posisi kontrol itu diharapkan posisi kontrol kita sebagai manajer.
Dan bagaimana berjalan dirinya sebagai among, kita menjadi among yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi akan menciptakan siswa-siswa yang mempunyai disiplin secara positif lahir dari dirinya sendiri, sehingga tercipta siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Dari itu maka insya Allah akan terwujud budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jika ada yang bertanya silahkan menambahkan, masukan dan lain-lain. Karena pemaparannya dicukupkan sampai sekian. Harus mana Paris. Oh iya, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haris, saya mau bertanya mengenai ini keyakinan kelas tadi, bisa lihat dulu slide-nya. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang tadi anak-anak yang sedang membuat keyakinan kelas, ini tadi Pak Haris katakan bahwa keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas yang mereka buat, ya, dimana setiap murid ini mengemukakan peraturan kelas yang mereka harapkan itu seperti apa. Tadi dikatakan bahwa tidak boleh berisik. Nah, itu di peraturan kelas. Tiba-tiba di keyakinan kelas ini harus kalimatnya harus positif. Nah, ini kenapa sih harus dalam bentuk kalimat yang positif gitu? Kenapa untuk mudah dicerna tetap tidak berisik misalnya, atau tidak mencontek atau apa gitu ya? Harus semuanya dimuat dalam kalimat yang positif. Itu saja Pak Haris ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus, yang sangat hebat. Berarti beliau menyimak kegiatan ini. Ada yang menambahkan? Teman-teman guru yang lain ada yang menambahkan, silakan. Kenapa tadi Jena kata belum ya, kalau membuat keyakinan kelas kenapa harus pakai kalimat positif? Ya sudah, pakai jangan saja, pakai tidak saja. Kenapa harus pakai positif sih? Misalnya kira-kira apa ya? Ada yang mau menambahkan? Boleh. Kenapa harus positif Kenapa harus positif ya? Kalau menurut saya ya, saya pernah baca di salah satu buku psikologis tentang perkembangan anak. Kalau anak emang seusia sekolah itu, dia tidak bisa menerima kata-kata jangan. Jadi kalau dia menerima kata-kata jangan, misalkan kita punya anak nih, usia kita 3 tahun atau 4 tahun lagi main pisau. Jangan pegang pisau, maka dia tuh semakin termotivasi untuk tahu. Nah, Semakin dilarang, semakin dilarang dia semakin rasa penasarannya itu kuat ya untuk melakukan seperti itu. Iya. Ya, makanya kalau di BK ada aturan sudah lama itu tidak boleh menggunakan kata jangan. Jadi kita kan menghindari kata jangan. Jadi harusnya kita mengganti dengan kata himbauan. Diganti dengan kata himbauan, jangan itu sudah diharamkan di kita. Seperti itu. Haram jadi BK ya? Iya, kalau kata jangan. Jangan masuk ke situ, berisik gitu kan. Malah anak tuh perasaan ada apa sih di situ kan? Iya. Gitu. Ya, baca mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya, jawabannya dari Ibu Martin, Ibu Beka. Menurut beliau dan emang sudah diajarkan di dunia pendidikan BK, guru-guru BK, jangan sampai menggunakan kalimat jangan ya di psikologis ya. Karena ketika ada kalimat jangan, usia-usia anak-anak kita, anak-anak di bawah 15 tahun lah ya, rata-rata belum dewasa itu, jadi semakin penasaran, semakin dilarang, semakin penasaran. Karena mereka membutuhkan penjelasan. Dari kata jangan itu sebenarnya mereka butuh penjelasan. Jangan masuk ruangan ini. Mereka yang mereka cari itu bukan memahami, oh jangan saya berarti tidak boleh masuk, bukan begitu. Tapi yang ada di pikiran itu, kenapa jangan masuk? Kenapa saya jangan masuk? Satu, kedua, emang ada apa? Saya tidak boleh masuk. Terus seperti itu, kalau saya masuk, lalu kenapa?
terus pertanyaan seperti itu datang karena emang kita tidak menjelaskan kata-kata dari kalimat jangan itu. Jadi usahakan jangan menggunakan kalimat jangan dalam membuat keyakinan keras. Terima kasih penjelasannya, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ditutup saja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih kehadirannya, terima kasih atas dukungan motivasinya dari rekan-rekan guru hebat semua. Semoga manfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua. Mana lagu lain? Nggak ada lagi. Nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.